Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua akun sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok ya. Sudah hadir narasumber Faiz di siang hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ini teman-temannya, karena bisa jadi pagi di Serang, siang di Cilegon, sore di Rangkas, malam di Lebak gitu ya. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa, beliau adalah Kang Robinsar. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang Faiz. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Faiz ucapkan di tengah kesibukan yang luar biasa dahsyat. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Kang Robinsar, silakan. Siap. Selamat siang, assalamualaikum sahabat Robinsar. Astagfirullah. Sahabat Harfa, ya. Perkenalkan nama saya Robinsar dari Cilegon. Yes. Ya, hari ini diundang Kang Faiz untuk bisa silaturahim, ngobrol-ngobrol di podcast Harfa. Semoga manfaat. Ya. Amin, amin, amin. Insya Allah teman-teman selama 30 menit ke depan ini Faiz bersama dengan Kang Robinsar akan membahas soal bisnis beliau dan juga kecintaan beliau terhadap dunia sepak bola ya. Beliau adalah owner dari PT Jagat Baratama dan juga Ketua Asosiasi PSSI Kota Cilegon. Kang, sebelum Faiz ngobrol lebih jauh soal bisnis yang Kang Robinsar jalankan dan juga kecintaan terhadap dunia sepak bola gitu. Kalau kecintaan dari sepak bola sendiri ini sudah dari kapan? Dari dulu kah atau memang baru-baru ini Kang? Iya, sebenarnya sepak bola dari dulu kan. Jadi memang bapak saya dulu hobi sepak bola juga. Jadi sering dibawa ke lapangan. Akhirnya kan kita timbul juga kan kecintaan, suka main bola gitu. Akhirnya selama perjalanan waktu remaja, ketika sudah menginjak dewasa gitu kan, akhirnya kita awalnya tim Tarkam, kita suka main Tarkam waktu itu. Akhirnya kita memberanikan diri mencoba membuat tim Liga 3. Kita punya tim juga di Liga 3, sekarang masih berkompetisi juga. Yes, mantap, pride ya. Nah, ini Faiz menarik ya, dengan usaha yang Kang Robinsar jalani, teman-teman sahabat harapan dimanapun Anda berada, itu usaha bisnis rental alat berat. Nah, kenapa memilih ke sana juga nih Kang? Apakah memang sebelumnya sudah mencoba beberapa jenis usaha dan akhirnya jatuh hati ke rental alat berat atau seperti apa Kang? Ya, jadi memang awalnya memang kita perusahaan dari keluarga, jadi kita sudah tahu marketnya, sudah tahu sistemnya gitu kan. Jadi dan saya juga beberapa kali pernah di bidang yang lain seperti konstruksi sipil, cuman perhitungan saya kayak kurang matang gitu, kayaknya lebih aman, lebih nyaman main di alat berat. Akhirnya di alat berat saya coba maksimalkan, saya tekunin, alhamdulillah sampai detik ini. Yes, mantap. Ini dari tahun berapa Kang Robinsar? Saya mulai aktif di perusahaan itu dari 2010 2011 sampai sekarang di 2023, artinya sudah 13 tahun ya Kang ya. Banyak suka, banyak duka teman-teman. Mungkin bisa diinformasikan juga ini Kang Robinsar untuk teman-teman biar jadi trigger, biar jadi motivasi, biar jadi semangat juga untuk teman-teman yang sekarang baru akan memulai usaha nih. Biar tetap semangat, tetap survive seperti apa Kang? Siap ya, intinya kita diniatkan bismillah gitu kan, karena memang dari awal yang pasti kita harus siap konsekuensinya. Pasti dalam perjalanannya akan ada suka, ada duka. Di duka itu kita jadi pelajaran, karena pengalaman saya juga ada suka ada dukanya. Duka itu kita jadi pelajaran supaya duka itu terulang, tidak terulang kembali, supaya jadi batu loncatan juga, jangan sampai masuk ke lubang yang sama gitu. Jadi kita coba mencari celah lah segala macam gitu kan, supaya tidak kembali ke lubang yang sama, dan juga tetap semangat dan ikhtiar. Akhirnya pasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Kata kuncinya teman-teman konsisten ya, kemudian juga sabar, dan insya Allah teman-teman kalau sudah itu dilakukan insya Allah berhasil. Amin ya. 13 tahun bukan waktu yang sebentar Kang. Betul Kang. Berdarah-darah pasti. Pernah merasakan berdarah-darah. Untuk akhirnya bisa survive sampai dengan saat ini. Kalau bisnis kan kita berbicara soal target-target yang dipasang. Ya tetap kita sekarang saya dulu sempet, ya tadi Kang bilang ada berdarah-darah. Kita sempet berdarah-darah Kang. Di 2016-15 itu mungkin titik terendah saya waktu itu. Titik terendah sampai saya berhutang itu sampai di angka 10M. Itu titik terendah saya. Titik terendah. Akhirnya saya sudah hanya di posisi pasrah waktu itu. Sudah pasrah, sudah ikhtiar maksimal. Akhirnya sudah pasrah, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berjalan. Nah, jadi akhirnya ya tadi kembali ternyata
tidak hanya bisa mengandalkan dari diri kita, karena memang semua Allah takdir Allah kan gitu. Kita hanya bisa meminta, berharap pada Allah, doa monggo jangan kurang-kurang pasti gitu. Kalau doa jangan kurang-kurang. Kalau sekarang kita berbicara target, kita sekarang konsisten, kita sekarang memaksimalkan per tahun tuh kita coba supaya ada menambah aset. Kita menambah aset minimal 5-10 unit per tahun. Kita coba maksimalkan pula seminimal mungkin tidak menggunakan riba gitu. Gitu. Jadi kita, karena pengalaman yang lalu tadi saya sampaikan dari awal, yang lalu kita jadikan pelajaran. Jangan sampai ke depan kita kembali ke lubang yang sama. Nah, ternyata pelajaran saya itu mungkin waktu kemarin tuh mungkin riba tadi. Kita coba mengurangi riba, sebagaimana caranya lah gitu supaya nggak berbenturan. Akadnya sih sebenarnya. Akadnya kita benarin supaya kita arep berkahnya aja kan. Jadi kalau saya sekarang sudah di posisi sedikit tapi berkah, dibanding banyak tapi tidak berkah, malah jadi pusing pikiran dan lain-lain lah gitu. Jadi kita nyari berkah sekarang gitu. Jadi lebih baik banyak tapi berkah ya. Banyak tapi berkah. Itu kata kuncinya. Bener. Ini teman-teman tadi Kang Robinsar menyampaikan ini di 2016 menjadi titik terendah. Bagaimana saat itu memiliki hutang 10 miliar. 10 miliar waktu itu. Itu bisa Faiz bayangkan gimana pusingnya waktu itu. Betul. Wah. Udah nggak bisa dibayangkan itu. Siap. Dan beliau alhamdulillah sekarang ini teman-teman fokus di bisnisnya untuk tidak lagi berdekatan dengan kita coba mengatur supaya semaksimal mungkin tidak menggunakan riba. Sekarang kalau di total ada berapa aset Kang? Aset sekarang alhamdulillah dump trucknya 30. Insya Allah tahun ini bulan depan lah insya Allah nyampe 5 unit lagi. Tambahan baru, eksavatornya dan alat berat lain, loader dan lain-lain kurang lebih di 25. Gitu. Dump trucknya 30, sebentar lagi mau nambah 5 jadi 35, kemudian eksavatornya 25. Eksavator, doser, loader. Nah, bisa teman-teman kaliin sendiri ya, kalau dump truck satunya berapa, eksavator berapa. Ini luar biasa Kang, artinya kalau apa yang dimiliki sekarang aset sudah begitu banyak. Kalau dari mitra sendiri, apakah memang fokus di Banten saja Kang untuk Jagat Baratama atau ke depan akan coba ekspansi ke daerah di luar provinsi Banten? Sebenarnya kita bergerak di 3 bidang sebenarnya Kang. Kita Sevedoring Company, perusahaan bongkar muat, juga kita main di alat berat dan truk ya. Jadi 3 bidang ini sekarang sebenarnya kalau PBM-nya itu memang ada di wilayah Cilegon, Cilegon dan Serang Banten lah. Tapi kalau alat beratnya itu kebanyakan kita ada di luar sebenarnya. Alat berat itu ada di Marunda, di Jakarta, ada di KCN ya. KCN, terus ada di Holcim yang sekarang udah diganti nama Semen Indonesia dibeli, yang ada di Rumpin Bogor situ. Dan satu lagi ada di Narogong. Nah, jadi memang kita sebenarnya kalau untuk alat berat dan dump truck itu udah di luar. Tapi kalau PBM memang kebanyakan di wilayah di Serang Cilegon. Ya sebenarnya ekspansi itu memungkinkan kalau memang tadi secara perhitungan matang, secara istilahnya kerusakan atau apa lainnya yang pertimbangan kita lah. Kalau yang minimal kecil kita akan jalan gitu. Ini luar biasa teman-temannya bagaimana kerja keras usaha untuk tetap bisa meluaskan manfaat kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. Sempat 2 tahun lalu kita Indonesia mungkin hampir semua sektor terdampak pandemi COVID-19. Sempat goyang juga Kang waktu itu Jagat Baratama atau seperti apa? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak karena memang kita kan berkutatnya di pelabuhan kan. Jadi seminimal sekalipun memang dari pasokan itu pembelian itu berkurang tapi pasokan harus tetap jalan. Jadi wilayah dermaga, pelabuhan atau bongkar muat itu alhamdulillah tidak terlalu terdampak. Karena memang semua tetap masih butuh kan. Yang kita bongkar adalah batu bara. Sekalipun Bapak di rumah kan tetap butuh listrik gitu kan untuk PLTU. Jadi alhamdulillah untuk 2 tahun kemarin pandemi Covid tidak terlalu terdampak alhamdulillah. Jadi memang ini alhamdulillah di Jagat Baratama ini tidak terlalu. Jadi goyangannya juga alhamdulillah masih stabil kemarin. Amin. Ini teman-teman luar biasa bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman bagaimana kalau mau mulai usaha adalah konsisten, kerja keras, dan yang tidak kalah penting adalah selalu berdoa. Betul. Itu kuncinya tadi Kang Robinsar menyampaikan beberapa kali, underline makanya doa dan juga doa. Ada ekspansi mungkin ke bisnis lain selain di alat berat Kang? Sebenarnya saya punya itu bisnis food and beverage martabak. Sebenarnya punya martabak. Saya punya martabak itu namanya brandnya Hitam Manis. Brandnya martabak Hitam Manis, martabak hitam dan martabak hijau pandan itu kan. Jadi pada awalnya saya bisnis martabak itu karena hobi. Hobi makan martabak. Saya hobi makan martabak.
Jadi awalnya supaya kalau mau beli martabak nggak usah beli, tinggal ngambil awalnya itu. Sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Tapi alhamdulillah ternyata ketika saya jalanin ternyata bisa mengurai pengangguran juga. Akhirnya niatnya saya putar tuh. Niatnya untuk mengurai pengangguran ya kan, daripada mereka di rumah cuma nonton TV, nongkrong, jadi mohon maaf tanda kutip beban keluarga masih gitu kan. Mendingan kamu walaupun sedikit ada kontribusi untuk keluarga gitu kan. Jadi nggak terlalu selalu berpangku tangan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang walaupun belum banyak sih memang kalau untuk di martabak ini kurang lebih ada 10-12 orang yang sudah kita hire. Lumayan kan gitu. Dahsyat ini teman-teman, pengusaha iya, kemudian juga sekarang aktif di organisasi juga iya. Gitu. Ini kalau pertanyaan Faiz berikutnya, enakan di organisasi atau di usaha kan? Kalau dibilang sebenarnya ada berkaitan. Kalau dibilang enakan pengusaha. Enakan pengusaha, siap. Cuman tadi sosialnya, betul. Jadi dari pengusaha kita alhamdulillah dititipin rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Ada sebagiannya kita salurkan ke masyarakat juga melalui organisasi juga kita bisa salurkan kan, wadahnya ada nih, jelas targetnya mana gitu. Jadi saya anggap semuanya berkaitan. Kita mencari duit di sini, organisasi ada sebagai untuk penyalur yang kita bisa melihat mana yang membutuhkan. Jadi bukan pilihan itu Kang ya? Bukan pilihan. Jadi organisasi dan juga usaha ini sama-sama penting duanya. Bagaimana di usaha ini nanti bisa menyalurkan ke organisasi seperti itu. Kang, di tengah kesibukan yang luar biasa nih Kang Robinsar, apa yang tadi Faiz singgung di awal juga bisa jadi pagi di Cilegon, siang di Serang, atau sore di Lebak gitu. Punya hobi nggak sih kan selain sepak bola? Saya hobinya apa ya? Sepak bola sih kan. Saya hobi sepak bola. Hobinya sepak bola aja sih mungkin yang sekarang. Sempat kepikiran jadi atlet nggak sih Kang? Atau memang sekarang udahlah cukup lah? Dulu sempat kepikiran nggak sih jadi atlet? Dulu nggak kepikiran. Karena memang saya hobi sepak bolanya hobi. Saya harus ngerangkap diri kan. Sepak bola hanya hobi, saya nggak punya skill yang kayak timnas atau main liga, saya nggak punya. Jadi saya hanya lebih suka sadar diri lah. Jadi biar nanti yang kita sebagai ketua PSSI kan kita mengorbitkan anak-anak muda gitu. Jadi memang dulu saya sama sekali gak ada kepikiran untuk jadi pemain bola, nggak. Hanya karena hobi sepak bola, hobi memanage tim sebenarnya, hobi memanage tim. Akhirnya kita bentuk Liga 3 tadi gitu kan sebagai wadah untuk anak-anak di wilayah Cilegon dan sekitarnya itu kemarin tuh bisa berkontribusi, bisa memberikan nilai plus lah untuk sepak bola di kota. Bahkan dari dulu sudah tidak terpikirkan untuk menjadi atlet ya kan? Yang lain aja deh. Yang lain aja. Karena skillku terbatas lah ya. Hanya di beban tim nantinya. Kang, kalau melihat soal potensi sepak bola kita, terutama di kota Cilegon deh, kita tidak dulu melebar ke Banten. Ini seperti apa sih peluangnya untuk bisa melahirkan generasi-generasi emas? Kita tentu semua tahu teman-teman bagaimana hebatnya seorang Nasuha waktu itu mewakili Banten, mewakili Indonesia. Bahkannya apakah akan muncul ini Nasuha-Nasuha berikutnya dari kacamata Kang Robinsar? Kang, jangan dijawab dulu, kita rehat setelah yang satu ini, tetap di podcast Lasar Pak. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di sini di studio podcast Lasarpa dan juga Kang Robinsar. Ini luar biasa, muda, semangat teman-teman, dan memiliki visi ke depan yang lebih baik tentunya. Kang, tadi sempat ke pending dari kacamata seorang Ketua PSSI Kota Cilegon. Ini melihat potensi terutama generasi-generasi muda di Cilegon ini seperti apa, Kang? Saya optimis. Saya optimis sepak bola Cilegon khususnya itu bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, bisa berbicara banyak minimal di tingkat provinsi atau di nasional. Karena memang sekarang antusiasnya sangat tinggi, Kang. Karena memang sebenarnya ASKOT atau PSSI Kota Cilegon itu PSSI Kota itu mengakomodir SSB. Dan sekarang yang sudah terdaftar di kita udah mengalami peningkatan yang signifikan, total 40 SSB. 40 SSB? Ya, yang sudah di Kota Cilegon? Kota Cilegon, yang sudah terdaftar, yang sudah kita jadikan anggota resmi, dan semua berbadan hukum. Betul. Nah, itu syarat dari kita, supaya, kenapa berbadan hukum? Karena supaya ada keseriusan dari SSB atau pengelolanya. Jadi tidak hanya daftar ala kadarnya kan, tim besok latihan, besok enggak. Jadi saya awal itu bukan diperberat, tapi kita mendorong, mengajak supaya lebih profesional gitu kan. Betul. Awalnya kita legalitas, kalau ada legalitas silakan daftarkan diri, baru bisa mengikuti program-program kita. Dari tadi 40 SSB yang sudah terdaftar, berarti kan menunjukkan ada harapan, ada keinginan dari warga Cilegon, khususnya anak-anak SSB Kota Cilegon itu punya keinginan di sepak bola, punya ketertarikan di sepak bola. Hanya tinggal gimana caranya kita dari PSSI mengelola 40 SSB tersebut, tentunya dengan kita punya 3 poin di ASKOT kita, kemudian kita yang harus kita maksimalkan, kita optimalkan
satu SDM. Yes, betul. Karena memang kita ya bicara bohong, mau bicara prestasi kalau SDM-nya masih under gitu kan. Minimal standar. Kita SDM, alhamdulillah awal kita menjabat kemarin sudah mensekolahkan lisensi D. Karena memang di pelatihan sepak bola itu ada 4 kan. D, C, B dan A. Dasar D itu D. Karena memang kebanyakan juga pelatih di Cilegon yang selama ini melatih itu hanya turun-temurun bahasa gitu kan. Dari gurunya dulu gitu kan. Ternyata mohon maaf gurunya waktu itu belum menerima ilmu yang seharusnya. Jadi ketika kita lisensikan, kita sekolahkan, baru tuh ngomong tuh, wah Pak, berarti selama ini saya salah ya kata yang ngajar kan anak itu. Bukan salah, karena waktu itu belum tepat aja. Karena nggak tahu dasar ilmunya. Alhamdulillah kan seperti itu SDM. Dari kemarin juga udah kita lisensikan, dia 30 orang. Kemarin juga di Spora Cilegon juga mengadakan juga 30 orang. Udah total 60 tahun kepengurusan saya itu udah bertambah 60. Minimal dari banyaknya dulu, tinggal nanti secara kualitas kita tingkatkan. Awal kuantitas dan kualitas. Nah itu SDM. SDM poin utama. Kedua kompetisi kan. Kompetisi, sepakat. Kompetisi, karena memang sepak bola itu kompetisi adalah seluruhnya sepak bola. Mau gimana pun kita bicara bohong juga kalau misalkan tidak ada kompetisi di level terendah sampai tertinggi. Berbicara prestasi enggak? Saya kira itu bohong lah. Betul. Enggak mungkin karena memang tidak akan ada prestasi tanpa kompetisi ya. Tanpa kompetisi. Jadi kompetisi itu enggak hanya mencari menang atau kalah, mencari yang juara atau 1 2 3 enggak. Di kompetisi itu melatih mental kan. Melatih mental sangat berpengaruh di kompetisi. Ketika sekalipun anak itu punya skill yang bagus, skill bermain yang sangat bagus, tapi kalau emang dia jarang berkompetisi, ketika nanti dia di level senior, di level Liga 3 minimal atau Liga 2, itu skill tuh kalau nggak ada mental bermain yang bagus, skill tuh nggak akan keluar kan. Karena mental bertanding itu sangat mempengaruhi. Betul. Berbeda dengan orang yang satu punya skill, kedua mental bertandingnya juga karena sering kompetisi tadi kan, repetisi tadi. Jadi kompetisi terus dari usia 8 sampai 15 itu kita terus gulir lah setiap tahun. Nah, itu SDM pertama, kedua kompetisi, ketiga memang prasarana. Jadi prasarana emang faktor penunjang ya. Kita juga melihat juga agak miris juga sih, memang di Cilegon masih banyak lapangan SSB itu yang mainnya lapangan nggak standar. Mainnya mohon maaf rumputnya nggak ada gitu kan, pasir doang gitu, bola juga. Ada sebagian SSB juga yang mungkin minim untuk bola, gawang juga nggak memadai kan, gawang kan usia tuh beda-beda kan. Usia 8, 10 tuh beda gawangnya. Usia 12 juga beda gawangnya. Kadang kan anak-anak kalau kita mau disamain aja gawang. Kita samain aja. Nah, kita juga selalu edukasi tadi kan, edukasi nggak hanya pelatihnya, tapi pengurusnya pun kita edukasi. Dan dalam kompetisi itu pun sesuai dengan standarnya. Kalau usia 8 gawangnya sekian. Jadi terus berkesinambungan gitu. Jadi 3 poin tadi dari kita, dan saya melihat anak-anak ini yang sekarang alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kita dari pengurus kita maksimalkan, alhamdulillah sudah berbuah nih. Kemarin seleksi untuk timnas U18 dan Garuda Select Provinsi Banten. Alhamdulillah dari usia yang under 16, under 17 kalau nggak salah, itu anak-anak Cilegon dari 11 pemain ada 4. Ya, dari 11 pemain ada 4, alhamdulillah. Jadi yaitu bentuk effort atau loyalitas dari para pelatihnya, SSB-nya. Jadi saya coba terima kasih juga pada para pengurus SSB yang sudah berjuang mengantarkan melatih anak-anaknya, adik-adiknya. Alhamdulillah mereka sekarang sudah bisa dilihat lah kan. Hanya tinggal nanti kita ke level nasional. Ya harapannya semoga anak-anak yang 4 ini juga masih bisa bersaing lah untuk level nasional. Dan di usia 18-nya untuk yang timnas U18 dari 11 ada satu alhamdulillah. Jadi memang yang kita awal kita 2 tahun lalu itu kan anak-anak yang tadi saya bilang 4 orang lolos itu dari usia 13 sudah kita manage, sudah kita kompetisikan. Alhamdulillah sekarang 2 tahun berjalan 3 tahun ini mulai kelihatan tuh. Nah, memang saya yakin insya Allah dengan program yang semua kita buat ini, kita harapannya ada tujuannya. Jadi kita hanya nggak membuat program itu tidak hanya asal program saja, tapi memang harus ada tujuannya. Alhamdulillah sudah berjalan. Mantap, luar biasa. Tadi Kang Robinsar sudah menjelaskan panjang lebar teman-teman terkait bagaimana potensi sepak bola di Kota Cilegon ini memiliki potensi yang luar biasa. Selain antusias masyarakat kita sendiri yang memang akan haus akan sepak bola, karena kan berbicara sepak bola ini menjadi salah satu olahraga paling booming di dunia, tidak hanya di Indonesia. Dan tadi banyak juga PR-nya ternyata Kang ya, yang harus dibenahi ini luar biasa. Insya Allah di bawah tangan dingin Kang Robinsar ini akan muncul bibit-bibit generasi estafet ke pemain timnas Indonesia. Ini luar biasa, karena kan
dahsyat ya bagaimana antusias masyarakat Indonesia. Kang, dari 40 SSB tadi di bawah naungan PSSI Kota Cilegon, tentu ketika Kang Robinsar masuk ke sana ternyata ini banyak yang harus dibenahi nih. Awalnya teman-teman kaget ada aturan ini. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang teman-teman sudah mulai terima dengan aturan. Alhamdulillah teman-teman dari SSB juga support sih kan. Jadi karena memang kita juga menerapkan ini punya maksud yang baik. Semuanya kondusif, semuanya menerima ya untuk kemajuan kita bersama bahasa gitu. Jadi kita ingin mengangkat derajat sepak bola di Kota Cilegon, baik dari SSB-nya, dari anak-anak usia dininya kita akan maksimalkan. Alhamdulillah semuanya nggak ada ya, kalau pro kontra wajar lah. Tapi selama ini overall masih dalam relnya lah, saya bilang seperti itu. Siap, teman-teman. Dan yang paling penting adalah kompetisi tadi kan ya, karena tanpa kompetisi teman-teman tidak akan terasa mentalnya. Apa yang tadi Kang Robinsar juga sampaikan bahwa skillnya bagus banget, tapi kalau jarang main di kompetisi kadang-kadang nggak keluar ya Kang. Persis kita mungkin, mohon maaf, kayak teman-teman freestyle bola yang jago melintir bola, tapi kalau nggak pernah kompetisi ya juga nggak akan keluar gitu. Betul. Siap, jadi memang semuanya harus ada kompetisinya, dan alhamdulillah sekarang di Kota Cilegon sekarang sudah berjalan. Kang, kalau kita ngomongin soal Cilegon kan sangat dekat dengan Cilegon United gitu Kang ya. Ini seperti apa tanggapannya terkait Cilegon United Kang Robinsar? Isu itu udah lama ya, isunya udah berapa, 2 tahun lalu kurang lebih ya. Jadi memang jujur kita merasa kehilangan karena memang kita bangga terhadap Cilegon United yang bisa mengangkat marwah sepak bola Cilegon lah kan waktu itu kan di level nasional. Betul. Liga 2 waktu itu harus sempat ada nama Cilegonnya juga, sekarang hilang. Jadi ya harapannya yang lalu sudah berlalu gitu kan. Sekarang memang bukan beban sih, tapi motivasi untuk saya. Bagaimana caranya kita dari Cilegon juga bisa kembali mengorbitkan tim dari Kota Cilegon. Ya harapan seperti itulah. Semoga memang tidak bisa berjalan sendiri. PSSI, federasi dan juga pemerintah juga harus berjalan berbarengan gitu kan. Toh dulu juga pemerintah dan CU berjalan berbarengan bisa gitu kan. Sekarang kayak apa salahnya kita coba kan, pemerintah dan federasi berjalan berbarengan untuk mendorong satu tim yang bisa maju mewakili Cilegon. Siap, gitu. Karena tim tersebut tentu akan sangat menggambarkan bagaimana kota itu kan ya, dan ini akan menjadi kebanggaan, pride untuk seluruh masyarakat Kota Cilegon teman-teman. Terlebih stadionnya juga udah jadi gitu ya, dan bisa menjadi markas lah nantinya. Amin. Kang, tentu ke depan tadi banyak Kang Robinsar juga mengatakan akan ada hal-hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kompetisi apa Kang yang akan digulirkan? Ya, kalau di Cilegon memang kita usia itu festival banyak kompetisi Kang, dari usia under 10, under 12 itu kita sebut grassroots. Nah, grassroots itu kan yang ya paling bawah lah, anak-anak itu hanya mereka ini usia 8 dan usia 12 ini dikatakan hanya kesenangan lah, mencari supaya minatnya hobi sepak bola gitu kan. Jadi kita 8, 10 dan 12 ini insya Allah digelar di bulan ini. Sebelum bulan puasa kita akan gelar. Kita juga punya namanya Cilegon League. C-League U13, Cilegon League U15. Siap. Piala Wali Kota U17. Rencana tahun ini kita coba kalau memang waktu dan lain-lainnya mensupport, kita akan ada gelaran juga Piala Wali Kota Under 23. Siap. Dan juga kita nggak hanya usia dini kan, dari yang kecil sampai yang tua udah kita ada itu kan. Yang tua-tuanya itu ada nanti piala. Masih kuat lari tuh. Masih kuat lari. 40, 45 itu. Jadi emang alhamdulillah di Cilegon itu dari usia dini sampai yang tua-tuanya, masih sangat bergairah atau sepak bola. Makanya kita sebagai PSSI federasi mewadahi semua kan gitu. Kalau masih berbau bola, ayo bareng-bareng kan. Kayaknya kalau yang tua mah fun football deh. Fun football ya. Jangan kencang-kencang saja, satu rahim. Jangan kencang-kencang juga Pak ya larinya Pak ya. Asam urat, pinggang. Bener. Dan lain-lain akan muncul tentunya. Kang Robinsar ini luar biasa semangatnya untuk bagaimana membangun sepak bola di Kota Cilegon untuk lebih baik lagi setidaknya. Ini asli warga Cilegon, asli Banten Kang Robinsar? Saya asli Banten. Siap. Ini teman-teman kalau asli Banten ya, ini Faiz mau kasih challenge nih tentang kebantenan. Siap? Insya Allah. Insya Allah. Siap. Yang namanya orang Banten tuh sama Debus kan sudah dekat lah. Ngomongin Banten sama dengan ngomongin Debus. Ngomongin Debus sama dengan ngomongin Banten. Jadi kalau Kang Robinsar sendiri melihat seni tradisional Debus itu seperti apa sih? Itu suatu budaya ya. Budaya yang memang harus kita jaga, kita harus lestarikan. Ya betul tadi bicara Banten Debus. Bicara Debus pasti larinya identik dengan Banten. Itu tugas kita bersama lah untuk melestarikan budaya tradisional gitu kan. Sebagai jati diri kita, maksudnya gitu kan, karena memang identiknya dengan kita. Kita coba ya harusnya pemerintah juga atau kita
kita yang ya dari diri sendiri lah, kita dari sendiri bisa melestarikan dari hal terkecil lah. Siap. Mensupport, ya mendukung kan gitu tuh. Ya harapannya pemerintah juga lebih mensupport lagi, menggaungkan lah bahasa gitu. Mau kita coba sekarang kan? Jangan. belum. Ini teman-teman kreatif udah nyiapin golok, pisau. Ini asli Banten. Iya, asli Banten. Nggak mau nyoba sekarang? Jangan, nanti bilang tak kabur. Nanti setelah ini aja di belakang layar aja kita coba. Boleh nanti di luar. Belakang layar kita coba. Tahu ngapain. Boleh nanti. Ini asli Banten, harus tahu 5 makanan khas Banten. 5 makanan khas Banten. Harus tahu. Makanan bebas apa? Mau snack apa gitu? Bebas. Ya? Gipang. Oke, 1. Rabek 2. Sate bandeng. 3. Apalagi? Masa nggak tahu orang Banten nih? Cuma 5 nih. Ayo 2 lagi. Kayaknya nggak suka kulineran nih Kang Robinsar ya. Kalau kulineran yang wilayah Banten tahu, cuma kan bukan khas Banten juga. Betul, iya. Yang paling kayak ngebahso gitu kan. 2 lagi. Apa ya? Wah, nilainya 60 nih. Berikutnya challenge yang kedua, 5 tempat wisata paling keren menurut Kang Robinsar di Banten lah. Ini subjektif dong ini mah. Okay. Boleh. 1. Sawarna. 2. Carita. Kalau dulu ada rumah saya tuh Salira Indah. Iya, tahu. Salira Indah. Udah ada. 4. Sekarang ada tuh Mangku Farm tuh. Oh ya, siap. Tahu. Oke, 1 lagi. Mancak ya. 1 lagi Banten Lama. Oke, mantap. 100 kalau soal tempat wisata. Tapi tadi kulineran 2 nggak kejawab. Siap, Kang Robinsar, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva. Semoga apa yang beliau sampaikan ini teman-teman menginspirasi untuk kita semua. Ya, teman-teman yang saat ini lagi berusaha, berjuang, tetap semangat ya. Kuncinya adalah terus berusaha. Dan juga terima kasih banyak tentunya Faiz ucapkan ini untuk Kang Robinsar yang sudah memiliki semangat luar biasa untuk bagaimana membuat sepak bola di Kota Cilegon ini lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi. Mungkin terakhir kan pesan yang ingin Kang Robinsar sampaikan, yang pertama untuk tim Jagat Baratama seperti apa yang ingin Kang Robinsar sampaikan, dan juga untuk PSSI Kota Cilegon. Silakan. Ya, untuk karyawan saya yang dimanapun semua set kita, harapannya tetap bekerja, yang semangat ya kan, jaga nama baik perusahaan. Yes, gitu. Pride, jaga nama baik perusahaan. Pesan untuk teman-teman PSSI Kota Cilegon. Ya, PSSI juga tetap semangat juga. Kita luruskan niatnya kita memang bismillahirrahmanirrahim ta'ala untuk kemajuan sepak bola Cilegon. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan semuanya. Yes, ini Pak Is sampai lupa teman-teman. Ngomongin banyak sepak bola tapi lupa nanya. Tadi baru keingetan di akhir. Tim jagonya apa sih Kang? Kalau di Indonesia dan juga luar negeri? Di Indonesia saya Persib Bandung. Persib Bandung. Oh, berarti kita berseberangan. Kita Persija berarti. Tapi kita bersahabat lah ya. Oke, kalau di luar negeri? Real Madrid. Oh, sehati kalau Real Madrid. Pak Is CR, udah nggak ada CR. Udah Al Nassr. Kalau Kang Robinsar? Benzema. Oke, sama-sama lah ya. Benzema, CR, Madrid, Persib, The Jack. Oke, Pak Is pamit, Kang Robinsar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.